ucapan syukur kita. Tanda kita berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Hanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kami boleh ada. Pagi hari ini Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Anak-anakmu yang datang dengan sukacita. Kami meninggalkan setiap masalah pergumulan kami. Kami datang dengan puji-pujian kami. Kami memuji memuliakan Kau Raja di atas segala raja ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami hidup dengan firman Tuhan. Kami hidup dengan
Amin. Silakan duduk kembali. Seperti yang saya bilang ya, kalau hari ini tuh sudah akhir bulan Oktober, berarti kan selama 10 bulan ini kita sudah merasakan banyak kebaikan Tuhan. Amin. Selamat datang ke Omas dan rombongan, kami bertemu dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan itu baik, jadi karena setiap kita juga pasti punya pergumulan ya kan. Tapi kita tahu ketika pergumulan itu kita letakkan di dalam tangan Tuhan, yang kita lakukan hanya perlu mengangkat tangan kita. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Nah, makanya saat pagi hari ini masalah kita nanti dulu. Kita datangnya dengan hati yang bersyukur dulu. Karena Tuhan itu baik. Amin. Jangan kita semua boleh bagi berdiri.
juga mengatakan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba. Bila setiap kita adalah hamba yang baik dan benar, hamba yang disenangi oleh Tuannya. Karena Tuhan kita dari Yesus Kristus yang sudah membawa kita dari kehidupan lama kita menuju kehidupan baru kita. Hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, hidup yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebaikan yang ku terima
tahun saya tidak berdiri di belakang mimbar ini ya. Tapi semua ada waktu Tuhan. Ya, memang secara manusia kita rindu untuk bertemu satu dengan lain dalam waktu-waktu yang singkat. Tetapi apa daya, Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Kita hanya hamba Tuhan, hanya anak Tuhan yang menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini sebenarnya tidak terlalu populer ya, tidak terlalu disenangi, karena ini menyangkut koreksi diri kita sendiri. Tapi kalau temanya Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan, itu paling disenangi. Namun kita salah memikirkannya, pikirnya hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup secara jasmani. Tapi sesungguhnya Yesus datang untuk memberikan hidup kelimpahan secara rohani, secara moral, secara karakter dalam hidup kita. Namun apapun temanya, yang penting saudara terima firman-Nya. Puji Tuhan. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Kita baca dulu ayat ke-13 sampai 15. Ada dua bagian firman Tuhan ini. Ya, kita akan baca bersama-sama. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya ya kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Sampai di situ dulu. Baik Bapak sekalian, kita melihat pendahuluannya ada dua bagian yang penting. Sama itu diterjemahkan dalam dua terjemahan. Yang pertama, sama artinya rakus. Saudara, kata rakus ini terlalu kasar memang. Itu biasanya digunakan untuk hewan yang rakus gitu, bukan manusia. Tetapi tanpa disadari juga manusia itu rakus. Tapi yang kedua, terjemahannya adalah haus. Nah, kalau haus itu sesuatu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Tapi haus ini kita akan berbicara menyangkut haus rohani, bukan haus secara jasmani. Ini kalau haus ada Cleo di sini ya. Tapi ini haus secara rohani, kita akan membahasnya. Kalau rakus itu rakus akan kekayaan, menghasilkan terkutuk. Kalau orang itu hanya rakus terus dengan kekayaan, dia akan terkutuk. Tapi haus akan kebenaran, hasilnya berbahagia. Amin. Tinggal saudara mau pilih yang mana. Penawaran itu diberikan pada saudara, pelelangan diberikan pada saudara. Saudara mau pilih yang mana? Saudara pilih yang nomor 1, ya terkutuk. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Tapi kalau pilih yang nomor 2, Anda akan bahagia, dan bahagia itu sampai kepada kekekalan. Dalam bacaan tadi kita sudah lihat bahwa seseorang datang kepada Yesus. Dia ingin Yesus itu menjadi hakim bagi dia untuk membagi harta mereka dengan saudaranya. Tapi Tuhan tahu motivasi dari orang ini bukan untuk keadilannya, tetapi kekayaan. Sehingga Yesus tidak mau untuk menjadi hakim bagi mereka, karena motivasinya adalah kekayaan, bukan keadilan. Saudara, banyak orang di dunia seperti itu. Dia ingin membagi harta,
tapi bukan keadilan untuk dibagi yang adil, tapi tujuannya adalah kekayaan itu. Itu orang yang rakus. Sehingga dengan cara apapun dia akan coba memiliki sebanyak mungkin, dan itu banyak terjadi. Jangankan orang-orang yang lain, tetapi antara saudara-saudara banyak terjadi akan, sehingga ada bangun gereja, ada tetangganya Kristen. Bangun gereja rupanya tanah mungkin ada banyak sejengkal mungkin terambil oleh gereja. Akhirnya rame-rame Jumat ini mundur, tidak ikut Tuhan lagi, hanya tanah sejengkal. Nah, gembalanya sama keluarganya ya sudah nggak peduli dalam hal itu, hingga sampai sekarang belum ikut Tuhan. Saya coba menjembatani tapi belum bisa tembus. Ya, dari Bapak sekalian, kita akan membahas menyangkut rakus ini. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, dan ayat ini sudah sering kali dibacakan atau dibahas. 1 Korintus 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Ini berbicara menyangkut rakus. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tapi kalau terjemahan yang baru edisi yang kedua, ini dia berkata demikian. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah diganti dengan kesalehan. Memang ada perbedaan. Kalau ibadah mungkin secara umum, kalau kesalehan pribadi. Nah, jadi kesalehan, kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kalau dirasakan dengan rasa cukup, itu akan membawa keuntungan. Rasa cukup yang bagaimana? Nah, kalau orang saleh atau orang kudus itu pasti hal-hal yang dunia itu sudah kurang diperhatikan atau kurang dicari, kurang direbut, tidak lagi rakus dengan hal-hal dunia karena hidup dalam kesalehan. Lalu ayat yang ke-7, dari 1 Korintus 6, so kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itu secara jasmani, saudara. Secara fisik, saudara lahir tidak membawa sesuatu. Waktu ada lahir tidak disertakan dengan 1M ya. Dan begitu pun ada pergi, tidak dibawa sesuatu, hanya paling kain yang membungkus dan sebagainya, pakaian. Tapi apakah Anda sadar? Sesungguhnya Anda membawa sesuatu. Pada waktu kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah memberikan kepada kita rancangannya dan rencananya. Di dalam hidup kita masing-masing ada rencana Tuhan, apalagi setelah kita diselamatkan. Pada waktu kita lahir secara manusia aja sudah diberikan rencana Tuhan itu. Karena kita lahir bukan kemauan kita, tapi itulah dalam rancangan Allah. Apalagi kita sudah sebagai anak Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita yang kita harus kerjakan, pertanggungjawabkan nanti pada saat kita kembali. Kita lakukan di dunia ini. Masing-masing kita ada, siapapun juga ada. Termasuk kami hamba Tuhan dalam profesi apapun, itu di dalamnya ada titipan Tuhan membuat rencana Allah. Apa sih sesungguhnya yang Tuhan rencanakan? Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-15-16 dikatakan bahwa kita dipilih dan ditetapkan, dipilih dan ditetapkan mendapat SK penetapan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita pergi kemana? Ya, pergi ke dunia ini. Untuk apa kita pergi? Untuk menghasilkan buah. Dan buah itu disebut buah yang tetap. Coba ayatnya ya.
Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya, bukan kamu yang memilih aku. Ya, jelas bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan datang ke dunia bukan atas pilihan kita, tetapi justru kitalah yang justru Allah Tuhan Yesus yang memilih kita. Sejak dalam rahim kandungan ibumu, Tuhan sudah memilih. Bukan dipanggil, memilih. Karena kita berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini langsung dipilih. Dan aku Tuhan Yesus telah menetapkan kamu, dipilih dan ditetapkan. Kita dapat SK dari Tuhan untuk pergi. Jadi kita tidak tinggal di gereja, tidak tinggal di rumah, pergi untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Pertanyaan, buah apa yang tetap? Buah apa yang tetap? Anda pernah lihat buah-buahan yang tetap yang nggak busuk? Semua rusak kalau sudah waktunya. Apapun yang dalam dunia ini juga sudah ada rusak. Tapi yang dimaksudkan buah itu adalah pertama buah kehidupan. Apakah itu buah kehidupan? Yaitu karakter kita sama seperti karakter Kristus. Karena kita naik ke surga itu bukan membawa segala macam harta benda yang ada. Kita datang tidak membawa, keluarga tidak membawa. Tapi kita datang dari surga, Tuhan menginginkan kita membangun satu karakter. Dan selama kita hidup dalam dunia ini, itulah Tuhan izinkan kita bangun satu karakter Kristus. Lewat apa? Lewat persoalan masalah apapun yang kita hadapi. Kalau masalah di sini belum terselesaikan sampai hari ini, itu tujuan Tuhan untuk membangun karakter kita lewat masalah yang ada. Jadi jangan saudara menghindar masalah. Pada waktu Yusuf menghadapi masalah, itu tidak gampang. Yang membuat masalah bagi Yusuf adalah saudaranya sendiri. Sudah bayangkan berapa banyak kakak-kakaknya yang membuli dia, sampai akhirnya dia harus dijual. Sampai di Mesir juga dia menghadapi banyak tekanan. Tapi itu membentuk dia. Dari mana kemenangan Yusuf itu? Dari visi yang dia terima. Jadi setiap kita sebenarnya ada visi. Ada visi Tuhan yang Tuhan berikan. Untuk apa saya hidup? Apakah Anda pernah bertanya, untuk apa saya hidup? Saya sekarang 80 tahun. Tuhan, untuk apa saya hidup sampai 80 tahun? Ada rencana Allah. Setiap saudara dan saya, baik yang bujangan, keluarga, itu ada rencana. Untuk apa saudara itu? Kalau Anda pun mau bertanya lebih lanjut, untuk apa saya diberkati? Untuk apa saya diberikan kendaraan? Tapi apakah kita pernah bertanya untuk hal itu? Kalau Anda diberkati, Anda tidak pernah bertanya, Tuhan, untuk apa berkat ini kok begitu banyak? Biasanya 1 juta, sekarang berkatnya kok tiba-tiba 10 juta. Untuk apa Tuhan? Lalu nggak tanya, terus langsung ke mall. Wah, ini berkat yang ditunggu-tunggu. Sang istri terus buat catatan. Tapi kalau Anda menderita, kalau Anda sulit, Anda sakit, Anda ini dan sebagainya yang tidak enak, Anda akan bertanya, Tuhan, kenapa kok saya alami seperti ini? Kenapa bukan tetangga itu? Itulah ketidakadilan kita anak Tuhan yang hanya mau enaknya saja. Padahal kalau kita mau enaknya saja, kita tidak akan terbentuk. Kita tidak akan terbentuk untuk bisa bertemu dengan Kristus. Jadi yang saudara bawa ke atas apa? Yaitu karakter Kristus. Itu yang pertama.
Buah yang kedua, yang buah tinggal tetap adalah buah pelayanan. Setiap saudara dan saya wajib untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jadi jangan sudah berharap pelayanan itu hanya di atas mimbar. Kalau hanya pelayan di atas mimbar, hanya beberapa orang yang di atas mimbar. Kalau semua melayani di sini, ya untuk mimbarnya ini ya, apa panggungnya, Allah bisa roboh panggungnya. Jadi setiap saudara dan saya itu harus melakukan buah pelayanan. Dan buah pelayanan itu apa? Udah bangun gedung, udah punya ini dan punya itu. Buah pelayanan adalah jiwa-jiwa yang kau harus bawa kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak sekalian, kita ada tugas loh di dunia ini oleh Tuhan. Pergi, ditetapkan pergi untuk mengeluarkan buah, dan buah itu tinggal tetap. Sehingga apapun yang kamu minta, dikatakan di situ, mintalah pada Bapa dalam nama Kristus. Asal Anda mengeluarkan dua buah itu. Tapi biasanya kita hanya ambil yang bagian akhir. Hebat ini ayat ini. Mintalah maka engkau akan beri. Tapi yang bagian atas itu sudah dilaksanakan enggak? Ada berkat, tapi juga ada ketentuan yang harus kita lakukan. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita kembali pada 1 Timotius 6 dari ayat yang ke-7 sekarang ayat yang ke-8. Nah, ini yang tidak disenangi. Padahal ini firman Tuhan loh. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bisakah kita? Oh itu zamannya Tuhan Yesus sana. Zaman sekarang kan tidak musim lagi kan. Ini akhir musim sekarang. Asal ada makanan, minuman, ada pakaian, ada perumahan, ada mobil, ada ini, cukup. Tambah panjang. Nah, itu Bapak Yesus lahir di sana loh. Dan firman itu ya dan amin. Sampai sana. Nah saudara, memang kalau kita mau terjemahkan demikian saja, waduh, tentu kita ke gereja pakaian seenaknya, tidak ada batik. Kalau sudah ada makanan, pakaian cukup. Saudara, itu sebenarnya supaya kita tidak menjadi tamak. Itu patokannya, tapi bukan berarti saudara hanya itu yang Anda miliki. Setiap kita sudah disiapkan berkat oleh Tuhan. Saya pertanyaan, untuk apa kita diberkati? Ayat yang selanjutnya. Tetapi mereka yang ingin kaya, itulah sebabnya ada makanan dan pakaian cukup. Karena mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi sebenarnya ayat 8 itu mencegah supaya kita tidak terjadi seperti ini. Nah, kalau saudara tidak merasa cukup apa yang sudah Tuhan berkati hari ini, lalu Anda mesti mengejar lagi, mungkin Anda agak ke gereja. Atau Anda ke gereja bukan karena mau bertemu dengan Tuhan, tapi mau minta berkat Tuhan. Bukan salah sudah minta berkat Tuhan. Nah, ini yang sangat bahaya. Kalau kita ingin kaya, itu sudah mencapai kepada kerakusan. Satu ayat lagi ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang bukan kejahatan, akarnya cinta akan uang itu. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Rakus hasilnya terkutuk. Akhirnya terkutuk karena kita rakus dengan kekayaan. Apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Boleh. Kalau dalam Alkitab cukup banyak orang-orang kaya, tapi orang kaya itu rendah hati, saudara. Abraham, dia orang kaya, dia rendah hati.
Ayub, dia orang kaya, tapi dia tetap rendah hati. Dia tidak butuh Tuhan. Sekalian semua dihabiskan, anak-anak habis, tapi dia rendah hati. Jadi pada prinsipnya saudara silakan kaya, tapi tetap rendah hati. Rendah hati berarti jangan Anda mencuri atau mengambil kemuliaan Allah lewat kekayaan yang Anda terima. Dulu belum diberkati, belum kaya, sering ke gereja. Apa aja ada kegiatan di gereja didatangi. Minggu, doa puasa, 1 bulan pun boleh, dan seterusnya. Karena tujuannya dia berkat itu sebenarnya untuk dia diberkati. Setelah dia diberkati, ke ibadah minggu 1 bulan 1 kali. Nah itu sebabnya Tuhan sulit memberikan kita kekayaan, karena kekayaan itu akan menghambat kita untuk bertemu Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita makin kaya, kita makin mencari Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin diberkati. Sekalipun Anda bekerja dari kepala di bawah dan kaki di atas, semua karena Tuhan. Di dalam Mazmur 127 itu ada ayatnya. Kalau bukan Tuhan yang menunggu kota, sia-sialah yang mereka menunggu. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, siap-sialah orang menunggu. Jadi intinya saudara, ada di sini pun hari ini, saya ada pun karena Tuhan. Jadi untuk apalah kita membanggakan diri kita dengan kekayaan yang ada? Biarlah kekayaan itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai untuk menolong banyak orang. Karena di dalam apapun yang Anda terima, selalu saya ingatkan, di situ ada roti yang dimakan dan ada benih yang ditabur. Dan seorang petani, kalau benih juga ikut dimakan, apa yang mau dia mau tabur lagi? Tidak ada. Nah, benih yang ditabur itu untuk Tuhan sudah jelas, untuk sesama yang membutuhkan. Hidup yang berkelimpahan disinggung oleh seorang pendeta begini. Kalau dia memiliki hati yang berkemurahan, seperti orang Samaria yang terjatuh, yang menolong orang yang terjatuh, itukah berhidup yang berkelimpahan. Kalau dia ingin membagi, dia mau berbagi, seperti janda yang miskin itu, dia memberi. Itu hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup yang berkelimpahan, dia bisa memberi walaupun dia sebenarnya tidak bisa karena dalam kekurangan. Nah kalau orang bisa memberi dalam kekayaan, ya biasa aja kan. Tapi kalau Anda mau memberi ada dalam kekurangan, itu hidup yang berkelimpahan. Bagi hatimu ada karakter Kristus. Baik, kita melanjut kepada arti yang kedua, haus. Itu Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat yang ke-6. Itu ayat sudah sering juga sudah tahu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara mau berbahagia? Biasanya kalau ada pengantin selamat berbahagia, tapi belum tentu dia bahagia. Kebahagiaan sesungguhnya kalau Anda memiliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena orang yang memiliki kehausan dan kelaparan itu, Tuhan akan puaskan. Kepuasan kita sesungguhnya bukan dari harta kekayaan, bukan berarti kita tidak butuhkan. Kita butuh. Tapi kepuasan sesungguhnya kalau kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain yang engkau butuhkan itu setiap hari
akan jadi bonus. Zaman dulu itu di Malang kan banyak orang-orang dagang mangga, tidak kiloan dulu, 10 bonusnya 1. Bisakah kita datang pada yang jual mangga? Pak, saya tidak beli, tapi saya minta bonusnya aja 1. Bisakah? Tidak bisa, dia tidak akan kasih, kecuali mungkin kalau anakmu. Dia nggak kasih, beli dulu Pak, baru saya dapat bonus. Tapi kita ini Tuhan mencari bonusnya dulu, baru cari yang pokoknya. Kita cari dulu yang lain-lain itu, baru kita cari Allah dan kerajaannya dan kebenarannya. Jangan kita cari bonus dulu, tapi carilah yang menjadi modal kita, karena modal kita itu akan membawa kita ke surga. Ya, jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Biarlah aku boleh datang melihat Allah. Ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur di sini mengambil satu contoh untuk lebih meyakinkan manusia bagaimana manusia harus haus dan rindu kepada Allah. Seperti seekor rusa. Rusa itu tanpa air dia tidak akan hidup. Dia rindu akan air. Jadi sebetulnya kita ini haus yang kebenaran, haus akan Tuhan, bukan haus akan dunia ini. Nah, lebih jelasnya kalau sudah lihat pada waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang Samaria, Yohanes 4 ayat 13 dimulai. Itu sudah akan lihat bagaimana kehausan yang sesungguhnya yang kita butuhkan pada dunia ini, pada akhir-akhir ini. Ya, nah ini cerita dari sumur Yakub itu di kota Sikar di Samaria. Waktu Yesus dalam perjalanan, mereka mampir di sumur itu dan ketemu dengan seorang wanita Samaria yang hidupnya tidak berkenan. Murid-murid sudah pergi ke kota untuk mencari makanan. Jawab Yesus kepadanya, pada wanita itu, barang siapa minum air ini, air sumur, sekalipun sumur Yakub, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus mengalir, memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Terus kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk mengambil air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, Tuhan Yesus mengerti bahwa wanita ini haus, kehausan jiwanya, sehingga dia punya 5 suami. Sehingga Tuhan Yesus menawarkan ini, kalau kamu ambil lagi air sumur ini, kamu akan haus, tapi air yang aku berikan tidak akan kau haus. So, si wanita itu ingin, tapi akhirnya dia mesti. Tidak mungkin. Yesus selalu akan memperbaiki hidup manusia. Dia harus ada pengakuan. Nah, wanitanya mengaku. Tadi setelah dia terjadi pertobatan, sehingga sungai air mengalir dalam hidupnya.
Jadi mari Bapak Ibu sekalian, jangan kita terus ambil air dunia ini dengan segala kesenangan dunia, dengan segala apapun yang dunia lakukan ini atau tawarkan. Terimalah apa yang menjadi tawaran Tuhan. Sehingga dalam Yohanes pasal yang ke-7 sebagai terakhir, ayat 27 itu mengatakan bahwa di dalam hidup akan mengalir air kehidupan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru kepada siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadamu, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tawaran Yesus, datanglah kepada dia untuk terima air. Dan saudara saya yang sudah datang kepada Yesus, sudah percaya Yesus, Anda sudah memiliki air itu, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya jagalah hidupmu supaya Roh Kudus yang ada itu jangan sampai dikecewakan dan bahkan mendukakan Roh Kudus. Dia adalah sumber air hidup kita. Dia akan memancarkan air kehidupan, memancarkan hidup yang bahagia. Kerajaan Allah adalah bukan makan minum, tapi damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran di dalam Roh Kudus. Jadi kalau Anda memelihara Roh Kudus, itu akan menciptakan, Roh Kudus akan menciptakan damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Itu Anda sudah memiliki kerajaan Allah di dalam hati. Baik Bapak-Ibu sekalian, itu baru pendahuluan, tapi saya akan mempercepat yang 3 poin belakang. Tadi saya sudah singgung, seorang meminta untuk menjadi hakim, tapi Tuhan tidak mau karena orang ini yang memikirkan kekayaan, bukan keadilan untuk membagi harta. Saudara, tanpa sadar, saudara dan saya seringkali menjadikan Yesus itu hakim di dalam hal jasmani. Karena Yesus bukan untuk mengadili itu. Yesus datang bukan perkara-perkara jasmani. Karena perkara jasmani kita bisa cari sendiri, asal kita rajin kerja. Tapi Yesus datang untuk hal-hal yang tidak bisa manusia apapun, siapapun melakukannya, yaitu menyelesaikan dosa di dalam hidup kita. Dan Yesus memang jadi hakim, tapi akan mengadili dalam kehidupan kita apa yang kita buat di dunia ini. Mari kita menempatkan posisi Yesus yang sebenarnya. Banyak orang percaya Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Banyak orang percaya Yesus, tapi tidak mengetahui Yesus siapa sesungguhnya. Yang mereka tahu Yesus adalah juru selamat, tapi Yesus juga ada hal yang lain yang nanti dia akan terapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini suatu yang perintah. Berjaga-jaga, karena ketamakan itu akan menyerang siapapun juga, bukan di dunia sekuler saja, tapi di dunia rohani. Saudara kan baru mungkin dia tutup. Tahun yang lalu di Probolinggo terjadi perebutan, bukan rebut mimbar ya, berebut di belakang mimbar untuk berkhotbah. Dari selesai pujian, pemimpin pujian minta pengkhotbah. Kiri kanan dari panggung itu dua-dua, otot-ototan. Bukan mereka rebut mimbar. Saudara, di dalam jabatan itu ada kehormatan, tapi selain itu juga ada uang. Nah, itu mereka sudah sampai kepada titik hal itu. Barusan ini berita digegerkan, sehingga saya tanya dari Solo, saudara,
Peristiwa itu semua sudah terjadi tahun yang lalu, tapi karena itu ditutupi dengan uang pasti, sehingga tidak keluar. Tahun ini diulangi 2 kemunculan. Tapi sebelumnya corona sudah terjadi juga pada hamba Tuhan itu. Dia terlibat dalam apa istilahnya, investasi apa ya? Modal apa? Investasi. Bodong ya. Sebenarnya sudah masuk penjara, tapi ada majelis yang menuntut. Saudara itu apa? Ketamakan. Tidak puas apa yang ada, dicari yang lain, cara lain. Dan sekarang hamba Tuhan tersebut sudah diberhentikan dari tugas gembala, istrinya yang ganti, menunggu hasil dari kepolisian. Terjadi di dunia luar. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, berwaspada tentang ketamakan ini, karena semua orang akan kena penyakit ini kalau kita tidak hati-hati. Ini virus, karena kekayaan itu seringkali menggoda kita untuk kita jadi kaya, belum waktunya, belum dalam kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita lihat bagian ketiga. Kita lanjut dengan Lukas pasal yang ke-12 tadi, ayat 16 sampai 23. Ini bagian keduanya. Lukas 12 ayat 16 sampai 23 itu ada Tuhan Yesus langsung memberikan satu contoh seorang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat yang ke-16 ya Lukas 12 16 sampai 23. 16 bukan 23 ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Terus 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbung dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ya, masih 23 ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, pada diri sendiri, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firmanlah kepadanya, hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah? Untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, dan janganlah khawatir apa yang tubuhmu atau apa yang hendak kamu pakai. Ayat terakhir, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak-bapak ibu sekalian, untuk mempertegaskan kepada murid-muridnya, Yesus berikan perumpamaan ini. Seorang kaya yang punya tanahnya luas, menghasilkan sekian banyak, lumbungnya kecil, ya buat lumbung dan mungkin sekarang gudang, ya untuk menimbun. Yang berkata, jiwaku senang-senanglah kamu, karena ada banyak barang, bahkan apapun bersenang-senang. Tapi dia tahu
bahwa malam itu juga dia akan diatur. Nah, inilah manusia yang hanya memikirkan harta benda, tidak memikirkan kekekalan. Pada tujuan Tuhan kita diselamatkan untuk kekekalan, untuk kita bertemu dengan Yesus di awan-awan sana. Tapi kalau kita hanya memikirkan kekayaan, pada Tuhan katakan jangan khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, karena hidup itu lebih penting daripada pakaian, daripada makanan. Jadi kita sama-sama perjuangkanlah hidup ini supaya nanti kita bisa bertemu dengan Bapa Surgawi. Setiap kita yang tercatat di dalam kitab ayat anak domba Allah, kita pasti akan bertemu. Tapi jangan sampai kita sendiri menghapus nama kita dari kitab itu karena segala apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai terakhir, dalam Lukas 12 ayat 31 dan 34 itu penutupnya. Lalu saya akan sampaikan penutup dengan ilustrasi. Lukas 12 ayat 31 dan 34. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga padamu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaan, di mana harta? Di BCA? Di BRI? Kalau orang desa itu BRI. Di mana? Di Berankas? Di mana hartamu sekarang? Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kalau hartamu ada di surga, di sana juga hatimu. Jadi mari kita tempatkan harta-harta kita di tempat yang sesungguhnya. Anda bukan tidak boleh menyimpan uang di bank, silahkan. Tetapi secara nilai ada di bank, tapi sesungguhnya itu ada di Tuhan. Serahkanlah hidupmu dan hartamu kepada Tuhan. Ada seorang petani yang sangat miskin. Dia berdoa kepada dewanya, pada ilahnya, supaya dia diberkati. Lalu pada dewanya kasihan, diberikan satu alat, misalnya ini, untuk bisa mengeluarkan harta. Tapi dewa itu katakan ada satu kata kunci, cukup. Harta itu akan berhenti kalau engkau katakan cukup. Tapi rupanya karena si petani ini sudah rakus, dia minta keluarkan harta, rupanya emas. Emas keluar dari benda itu, keluar, dan dia tidak berkata cukup. Sehingga dia tinggal di gubuk kecil. Setelah emas keluar tanpa diberhentikan, akibatnya apa? Suami istri itu tertindis dengan hartanya dan mati karena rakus. Padahal kalau dia katakan cukup, pasti akan berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita punya kata kunci, cukup. Hari ini Anda makan dengan apa? Cukup. Tadi saya sarapan panada, roti, cukup. Nanti siang ini tidak tahu makan apa, cukup. Apalagi kita yang sudah mulai kepala 5, kepala 6, karena makanan itu bisa menjadi racun. Cukup. Istri satu cukup, pacar satu cukup, pacar banyak menghabiskan uang, saudara.
Jadi marilah kita pakai kata kunci cukup. Jadi jangan mencari sesuatu yang nanti berlebihan. Puji Tuhan, kami mohon pemimpin ujian musik, silakan nyanyikan lagu yang saya kirim. Memang kita datang tidak membawa sesuatu, tapi kita membawa rencana Allah untuk dilaksanakan di dunia ini. Dan jikalau kita kembali, kita pulang tidak membawa sesuatu, tapi kita membawa pertanggung jawab di hadapan Tuhan apa yang kita sudah lakukan di dunia ini. Saya mohon Ebed akan berdoa untuk firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah belajar terus untuk memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan dalam pujian penyembahan dan juga firman Tuhan Yesus yang disampaikan. Kami ucap syukur Bapa, dan untuk hidup kami selalu selama kami ada di muka bumi ini Tuhan, sampai saatnya kami berpulang padamu, atau sampai saatnya Engkau datang kembali untuk kami menjemput kami sebagai mempelai surgawi. Biarlah kami boleh terus belajar untuk menjadi pelaku firman, khususnya firman pagi hari ini yang mengajar mendidik kami agar kami tidak tamak dalam kehidupan ini Tuhan, dan ajar kami untuk mematikan keinginan daging kami dan lebih menghidupkan lagi keinginan roh kami Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman. Segala sesuatunya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Ajar dan didik kami untuk taat menjalankan apa yang Kau perintahkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati terus beliau dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan kesehatan terus dalam menjalani hidup, dan terus dengan semangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk segalanya. Sekalian kami kembalikan semua hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Satu hati kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi dikatakan berjaga-jaga, gak usah tamak ya kan. Kalau ada makanan, pakaian itu cukup. Jadi ketika kita mempraktekkan firman ini, walau di sana sini situ pusing, kita tetap tertawa. Amin. Nah, kita memberikan korban persembahan. Sebelumnya saya minta untuk Dewi berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Terima kasih karena saya telah diangkat di dalam nama Yesus yang mulia. Ya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Hari ini kita terima berkat limpah daripada Tuhan. Firman-Nya mengatakan Tuhan itu mengasihi kita. Berapa banyak kita yang merasa dikasihi Tuhan? Amin. Siapa yang mengasihi, Ia tegur dan Ku ajar. Selain Allah, ini ayat emas buat saya. Selain Allah itu mulus-mulus memberi kekuatan kepada kita, tapi kalau mungkin sekiranya kita sudah mulai melenceng, Tuhan tegur kita, bahkan Tuhan hajar, karena Dia membuktikan bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Jangan
sampai nama kita terhapus dari kitab kehidupan gara-gara salah dewi. Puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita berjaga-jaga dari ketamaan, ya, kerakusan, selalu kurang dan terus kurang. Ya, tidak ada ucapan syukur. Tapi pagi hari ini firman-Nya menegur kita, jangan sampai kita ini melenceng, tidak ada kepuasan terus untuk mencari kepuasan diri sendiri dari hal-hal yang lahiriah. Tapi biarlah kita memiliki sesuatu yang haus akan kebenaran firman Tuhan, ya, dan kehausan kita akan senantiasa kita minta dari Roh Kudus untuk selalu menuntun kita, ya, sehingga mulai melenceng Tuhan dari Roh Kudus yang menegur kita. Firman Tuhan katakan, tadi sudah disampaikan oleh hamba-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, jangan minta bonusnya. Tadi sudah diilustrasikan, kalau minta bonusnya pasti nggak dikasih. Tadi sudah dikasih ilustrasi, harus beli dulu. Puji Tuhan, saya percaya semuanya kita terberkati. Yuk, kita semuanya fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau datang, kejar hal-hal yang rohani yang terus membawa kita semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, berbuah-buah dalam hidup kita, buah kita tetap dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bapak yang kekasih, Bapak Pendeta Yohanes Thomas, orang tua kekasih kita pagi hari ini sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, sangat memberkati kami semuanya. Yang mulai menceng-menceng diluruskan. Puji Tuhan, pagi hari ini hamba-Nya Bapak Pendeta Yohanes Thomas bersama dengan putra kekasih dan juga putri, ya, menantu yang sudah sangat erat sekali. Saya percaya Tuhan Yesus itu luar biasa, putra putri yang luar biasa dari hamba-Nya Bapak Yohanes Thomas, dimanapun berada juga nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, tadi saya juga lihat ada Bapak Sunoto yang sudah bersama-sama gabung dengan kita kembali. Sehat ya Bapak? Saya lihat tadi sudah mulai segar kembali. Tuhan Yesus mengasihi Pak Sunoto, walaupun jauh di sana, tapi bisa datang kembali ke tempat ini bersama-sama dengan kita, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya juga mau menyampaikan tentang Natal yang tadi sudah WR sampaikan. Ini sudah bulan 10, 2 bulan terakhir. Ke depan kita sudah siap meninggalkan 2024 dan siap memasuki 2025, dan biarlah kehidupan kita semuanya tetap siap bersama dengan Tuhan, terus minta kepada Tuhan kekuatan apapun yang terjadi, sehingga 2024 kita tinggalkan dengan hati yang berucapan syukur, masuk 2025 dengan satu keyakinan Allah senantiasa bersama dengan kita. Ya, Natal akan dilaksanakan bersama-sama tanggal 29, ya, tanggal 29 kita laksanakan jam 5 sore. Kita panitia rindu untuk kita bisa ibadah dengan penyekaran rohani, penyekaran di luar. Tapi tidak tahu kalau Tuhan kehendaki, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Tapi kalau Tuhan tetap izinkan kita ada di dalam, kita tetap menikmati Natal bersama dengan sukacita. Amin. Yang penting Tuhan disukakan. Ini kan ulang tahunnya Tuhan, bukan ulang tahun kita. Kebanyakan kita ulang tahun Tuhan tuh minta apa ya dari Tuhan, sedangkan yang berulang tahun itu Tuhan, kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Nomor satu hidup kita dan pelayanan yang kita lakukan selalu menyukakan hati Tuhan, ya, dan pelayanan para panitia Natal supaya Tuhan tetap beri kekuatan, semangat, tetap kompak, minta dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Juga daya yang kita butuhkan sekitar 9 juta, ya, kita percaya Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.
dan Natal akan berjalan dengan luar biasa. Kita tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, tinggal menjadi berkat bagi kita semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Sekian mungkin Bapak Gembala ada yang bisa ditambahkan, monggo. Iya, shalom. Pagi ini kita sudah disegarkan, puji Tuhan, haleluya, oleh hambanya yang dari jauh dari Lodoyo. Bapak Ibu, coba dilihat tadi kalau kami masuk Tuhan itu kemarin pun kami sudah ketemu dengan Bapak kita tercinta, Pak kita tercinta, Bapak Thomas sudah umur 80. Di sini ada 80 kecuali Bu Siti ya. Selain yang itu yang 80 ada nggak? Dengan umur sekian. Kalau yang mungkin sering bilang mungkin tak ini boyokan. Yang mungkin kalau ke gereja capek pagem, capek betul. Ini 80 tahun. Saya kalau pulang kerja, saya masih umur sweet, saya kan masih 18 ya. Tapi pulang kerja itu sudah jadi kalau di tempat tidur itu enak ya. Tapi ini Bapak Thomas 80 tahun dari Lodoyo ke sini masih mau. Ya. Jadi kalau kita pelayanan tim BAW pelayanan, coba diingat, iya, usah kalah sama Opa Thomas. Bukan untuk Opa Thomas ya, tapi untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk Opa Thomas sekali lagi. Dan terima kasih untuk Bro Eben Hayes dan Ati dia yang mengantar jauh, ini tambah jauh lagi ya. Ini dari Solo ke sini hanya untuk ke Sidoyoso. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan karena kasih kemurahan Tuhan, what for mereka kesini. Tapi biarlah kita yang ada di dekat sini, yang masih muda-muda, iya, saya minta sampai Maranatha, sampai Tuhan izinkan kita tetap melayani Tuhan sekali. Yesus tetap Yesus. Hari ini kita sudah diperingatkan, kita mendapat firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Sebenarnya saya juga mau menyampaikan, ini ada hubungannya. Ini tidak menjadi yang hukum. Saya dulu sempat karena lulusan hukum saya mau jadi pengacara. Tapi kemudian melihat kondisi di dunia ini ya, akhirnya saya masuk bank. Ya. Kalau mungkin minggu ini ada yang mengikuti di YouTube cukup ramai, gara-gara kasus seorang tersangka atau terpidana bebas. Apa sudah bebas? Saya sempat diskusikan dengan ini masih mahasiswa hukum, apa pendapatmu? Tapi ternyata juga saya benar ini ada sesuatu yang tidak benar, sehingga sebenarnya ini ya yang memalukan sebenarnya ini juga seorang katanya KTP-nya sih Kristen ya, tapi karena dia membunuh kekasihnya, herannya bukti sudah jelas tapi dia bebas. Tapi kemarin minggu ini saya pertama baca di koran 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya diangkut ke Jakarta dengan barang bukti sekian miliar. Sehingga apa yang tadi difirmankan oleh hambanya, ada hakim-hakim ini kalau kita lihat sudah umur semua. Kalau tadi yang diperoleh dari sekian karir jadi hakim, terus untuk apa? Ya memang dunia hukum ini merah putih atau hitam putihnya cukup tipis. Ya, dan bukan hanya hakimnya,
Setelah itu saya baca lagi, pengacaranya seorang perempuan dengan barang bukti sekian miliar, puluh miliar, mungkin diperoleh oleh inisialnya L tersebut, seorang wanita. Hasil dia menjadi pengacara ludes, diangkut sama kejaksaan. Belum lagi begitu, kemarin 2 hari yang lalu gara-gara perkara ini seorang pejabat di lingkungan Mahkamah Agung diangkut pula, dan berapa kekayaannya? 1 triliun, bukan miliar. Triliun itu mungkin kalau diangkut itu dijajarin satu gereja gitu ya. Kalau dibikin kerupuk itu mungkin Sidoyoso ya. Itu hasil dari sekian dia berkarir, habislah sudah ya. 1 T saya ngomong sama Bukem, ibu coba untuk Sidoyoso ya. Itulah Bapak Ibu, jadi masalah pekerjaan, masalah ini, hari ini kita sudah belajar masalah tamak. Jadi biar kita tidak tamak hanya masalah juga jasmani atau materi, kita juga tidak tamak secara rohani. Amin. Sehingga jemaat Tuhan seperti yang dikatakan, kalau harinya tiba dikatakan oleh Bapa di surga, sahabatlah hai waktu yang setia. Amin. Kita sudah lihat contoh Bapak Thomas 80 tahun mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, hamba-hambanya. Makasih Pak Ibu sama Bu Ati, mereka sudah melayani kita. Ini kemarin sudah saya goda Pak Ibu kesaksian 5 menit. Ada kesaksian Pak Ibu? Kalau enggak, ini saya ada acara yang lain ini masalahnya. Jadi mau milih kesaksian atau Pak Ibu mau main drum, karena dia pemain drum, kita juga pernah membantu main drum. Jadi pilihan ada di tangan Pak Ibu. Sekali dengan Sidoyoso dibully. Iya, karirnya Bapak Ibu mulai dari seorang karyawan ya, tapi sekarang dia menjadi pemilih. Silakan Pak Ibu, nggak tahu apa yang disaksikan 5, 6, 10 menit silakan. Kalau sudah sama, selain tester ya, selain vakum, ini koko saya, berarti saya mesti manut. Oke, singkat aja. Jadi saya mau sedikit saksi aja. Kaitan semua kita tahu puzzle ya, puzzle. Jadi saya mau saksi tentang setiap orang itu Tuhan punya puzzle. Ilustrasinya puzzle dalam hidup setiap kita itu untuk sesuai waktu Tuhan itu akan dipasangkan sampai puzzle itu lengkap. Dalam kehidupan itu lengkap. Saya mau saksi singkat aja karena Sidoyoso ini tempat di mana puzzle-puzzle hidup saya dipasang. Tempat ini buat saya titik balik Tuhan mulai lagi puzzle itu dipasangkan. Ya, saya mau saksi singkat aja bahwa puji Tuhan memang Tuhan itu sudah punya seperti yang tadi Pak Thomas sampaikan, sudah punya rancangan dan rencana dalam hidup setiap kita. Itu yang terbaik. Pokoknya Tuhan mau dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Contoh Yusuf itu rancangannya dari mulai mimpi itu sudah rancangan Tuhan sudah diberitahukan kepada Yusuf. Dan Yusuf adalah contoh yang perfect dalam Alkitab, contoh yang sangat sempurna. Puzzle itu berjalan runtut tanpa jeda dan tanpa terbongkar. Itu contoh Yusuf. Jadi lewat semua gemblengan yang terjadi dalam kehidupannya sampai dia lengkap menjadi tangan kedua di Mesir. Meskipun gemblengannya itu kalau kita baca dalam Alkitab itu sangat-sangat tidak mudah, tapi Yusuf itu perfect, contoh yang sempurna. Nah, saya mau saksi, saya ini contoh yang tidak sempurna. Jadi waktu saya masih SMA, saya sering diajak sama Papa Mama
ikut persekutuan Yayasan Raja Wali yang dipimpin waktu itu sama almarhum Oma Vera. Satu waktu di satu gereja di Blitar, kan itu berpindah-pindah gereja di Blitar. Satu waktu di gereja, di salah satu gereja di Blitar, saya lupa, itu sudah selesai, semua acara sudah selesai. Kemudian Oma Vera itu datang ke Mama, dan saya waktu itu duduk di sebelahnya Mama, itu di bagian belakang gereja tersebut. Sudah acara santai, sudah fellowship santai. Terus ngobrol-ngobrol sama Oma Vera, terus tiba-tiba Oma Vera gini, saya mau doakan Eben ya Bu Mas. Saya ada kaget, oh ya silakan. Tiba-tiba saya langsung dideketin, langsung ditumpang tangan, langsung dirangkul. Di situ Mbak Vera doakan seperti mungkin yang Yusuf terima dari lewat mimpi, tapi itu saya terima lewat doa. Jadi Mbak Vera sampaikan, Tuhan akan bawa hidupmu terus naik. Ini semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kamu tidak akan pernah, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ayat itu akan tergenapi dalam hidupmu. Terus berjalanlah dalam firman Tuhan, dalam ketetapan Tuhan, dan itu tak masuk di saya. Oke, kemudian singkat cerita, saya umur 24, istri saya terkasih hati umur 22, kami sudah menikah. Jadi cukup nekat, itu juga contoh yang kurang baik. Zaman sekarang rasanya jangan diterapin ya. Jadi selesai kuliah, tanggal 1 Mei saya wisuda, malamnya saya tunangan, tanggal 21 September saya menikah. Nah, jadi selisih Mei ke September berapa bulan? Kerjaan belum stabil, masih cari-cari ya. Sekali lagi itu bukan contoh yang baik gitu. Jadi jangan dicontoh zaman sekarang, nggak relevan untuk itu diterapkan. 24 dan 22 kami menikah. Tapi itu tadi, namanya Tuhan sudah berjanji, dan saya sudah dapat terima melalui daun Mafira, dan itu ternyata digenapin. Saya dapat kerjaan pertama di sebuah perusahaan di Margomulyo Industri, sebuah pabrik pakan ternak dan pakan udang dan lain-lain, kompetitornya Carokopan Group. Di tempat itu saya hanya di sebagian administrasi 1 tahun, kemudian setelah itu saya langsung diposisikan untuk merintis market baru di Jawa Tengah. Dan ini sekali lagi semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan di umur 25 tahun saya sudah menjadi kepala cabang di Jawa Tengah. Doa Oma Vera almarhum dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan bisa taruh satu pasal, dan itu saya lihat ini penggenapan. Cuma contoh yang tidak sempurna tadi, saya belum siap. Di umur 25 tahun wis bahasa wong Jawa kemaki gaya pol, merasa diri orang paling sukses sedunia, pulang ke Blitar padahal mobil itu mobil fasilitas perusahaan, bukan mobil saya itu. Pulang ke Blitar itu sudah ngerasa kayak wong paling sukses. Gaya sombong. Sehingga dari titik sombong itu masuklah pengaruh daging. Begitu daging ini terus masuk, segala macam kehidupan marketing saya jalani. Maksudnya kita semua mungkin di sini ada yang kerja sebagai marketing, kita semua sama-sama tahu gimana dinamika kehidupan marketing di luar. Yang tadi kalau perlu disampaikan secara hukum, hitam dan putihnya itu tidak jelas. Kalau di marketing itu jelas, hitam dan putih sangat jelas. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang putih atau mau pilih yang hitam? Nah sayangnya saya pilih yang hitam. Hanya di perusahaan itu saya menjadi kepala cabang 3 tahun, kemudian terjadi pergantian marketing manager. Saya harus diposisikan untuk ditaruh ke daerah, dari daerah basah ke daerah kering. Sementara di daerah basah saya hidup 3 tahun dengan kehidupan carut-marut hitamnya marketing. Sehingga Tuhan izinkan marketing manager yang baru mencopot saya dari daerah basah, kemudian saya diposisikan ke Jember, daerah kering, yang mungkin hanya 10% omset dari yang sebelumnya saya kerjakan selama 3 tahun lebih. Di situ saya kena mental, saya drop, tapi kemudian saya tetap jalanin. Itu bagian dari Tuhan. Pasal saya dibongkar di situ, pasal saya dirombak sama Tuhan, dibongkar sampai akhirnya di tahun 4,5 tahun saya di perusahaan ini saya di PHK. Waktu kami mulai menikah, merintis kerja di Surabaya pertama kali, gereja ini tempat kami beribadah dengan bertemu secara rohani.
Kemudian saya dipindah ke Jawa Tengah untuk memulai kehidupan sebagai pegang cabang tersebut. Di situ saya kocar kacir, secara kehidupan tidak jelas, anak pendeta tapi tidak jelas. Ya itu kemudian akhirnya saya di PHK. Nah di situ pasal saya dibongkar. Nah yang saya mau saksikan itu tempat ini jadi proses pasal itu Tuhan mulai pasang lagi dalam hidup saya. Dari kehidupan zona nyaman seperti itu, saya diterima sama almarhum Malim dengan semua keluarganya, dengan Bojodi dan Budi. Saya diberi kamar di depan. Saya dipinjami motor. Dari semua kenyamanan saya dapat selama 4,5 tahun. Saya mulai dari pasal pertama lagi yang Tuhan pasang itu di tempat ini. Dari semua fasilitas saya terima, saya harus dibantu orang untuk bisa survive. Saya mulai dari perusahaan sanitari, perusahaan bahan bangunan, dan saya harus nyeles keliling Surabaya sampai Sidoarjo. Kepanasan dan kehujanan dari semua fasilitas yang sebelumnya perusahaan kasihkan. Bahkan saya pernah dengan motor yang saya dipinjami Bojodi, saya pernah sehabis Sidoarjo jam 3 sore mau pulang tuh hujan deras banget. Terus kemudian saya berteduh cari tempat orang jualan kaki lima yang belum berjualan jam 3 sore. Dan saya berhenti di situ untuk keluarkan dari motor. Sampai sekarang motor itu ada di rumah Bojodi, masih ada. Motor Shogun biru, peleknya warna gold, warna emas. Saya keluarkan mantel dari motor itu dan saya nangis sendiri di tempat itu. Tuhan kok diizinkan sampai mulainya itu setelah pasal terbongkar. Sorry agak over dikit ya. Setelah pasal terbongkar, mulainya itu lebih dalam dari sebelumnya saya mulai kerjaan. Artinya lebih dalam itu perjuangannya itu, effortnya itu lebih berat, lebih, sorry saya tidak suka pakai istilah berat, lebih perlu perjuangan ekstra keras untuk saya memulai itu dari sebelumnya saya mulai setelah kami menikah dan kerja di perusahaan yang pertama. Jadi itu asiknya Tuhan. Tuhan kalau mau ngebentuk kita, ya Tuhan akan bentuk kita benar-benar sampai kita itu bisa ngerasain bahasane wong Jawa deh, bahasane sampai kita kapok-kapok tenan gitu loh. Kapok-kapok tenan sampai jadi di saya itu benar-benar Tuhan, aku nggak mau lagi ngulangin 3 tahun aku di marketing di Jawa Tengah seperti itu. Aku benar-benar kapok ngerasain ya Tuhan bentuk saya itu sampai harus jadi seperti ini gitu. Ya singkat cerita, tempat ini benar-benar menjadi proses saya terbentuk. Jadi saya jadi banyak ngobrol sama Om Malim almarhum, berdua di tempat ini sekolah kerja. Jadi saya hanya di Surabaya kurang lebih 10 bulan. Kemudian baru lagi diposisikan untuk ngerintis cabang di Semarang, dan ternyata saya di perusahaan ini hanya bertahan 1,5 tahun. Kemudian Tuhan bukakan jalan yang baru di sebuah perusahaan furniture. Jadi perusahaan furniture itu saya pasal ini terus dipasangkan, dikasih di perusahaan furniture selama kurang lebih 5 tahun. Nah dari situ 2012 baru Tuhan bukakan usaha yang saat ini dipercayakan untuk dijalankan. So yang saya mau bagikan ke kita semua, Tuhan itu sudah punya rancangan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Pilihlah menjadi Yusuf yang pasal itu terpasang dengan baik pada waktunya Tuhan sampai itu lengkap. Jangan mau pasal itu terbongkar untuk Tuhan mulai lagi dari awal, karena itu benar-benar tidak enak. Ya, makasih, Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya dan kita semua bangkit berdiri. Segala yang
sebuah ketamaan itu merusak kehidupan kita. Tapi barusan kita mendengar kesaksian yang begitu hebatnya Tuhan. Hambanya Eben dibentuk Tuhan mulai dari bawah. Tapi apa yang dikatakan oleh hambanya almarhum Tante Vera, ia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ia akan menjadi naik dan naik. Dan saat ini beliau, Bapak Eben, sudah menjadi pemilik dari satu perusahaan Indonesia. Itu bukan karena usahanya sendiri, tapi itulah karena Tuhan kita Yesus yang membentuk dia, dia memberkati dia. Itu juga karena doa dari orang tua. Bapak Ibu terkasih, biarlah kita hari ini pulang dengan membawa berkat rohani. Biarlah kita merenungkan, betapa menyadari. Puji karunia. Dari permulaan hingga pada akhirnya, Tuhan. Terima kasih kehormatan kalau kami boleh memuji, menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kalau kami juga boleh mendengar isi hati-Mu, sehingga kami boleh menjaga hati kami dari sebuah ketamaan. Biar firman ini tidak berlalu, Roh Kudus yang terus mendengungkan dalam telinga rohani kami, sehingga kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Thomas, Yohanes Thomas Tuhan, dengan umur yang Kau anugerahkan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan yang dari surga, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, terus Tuhan, sehingga dimanapun Pak Thomas berada, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga setiap yang bertemu dengan Pak Thomas mengenal
Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Eben dan Bu Ati, Tuhan yang sudah mengantar. Tuhan, Kau memakai Tuhan, Kau terus memakai, Engkau terus membuat anakmu ini ada menjadi berkat bagi banyak orang juga di kota Solo Tuhan, sehingga dia menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan terus naik dan naik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau mereka pulang kembali Tuhan, lagi untuk melintang ke Solo, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan. Mereka boleh tiba di rumah dengan segala selamat dan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya juga untuk jemaatmu Tuhan, yang kecil, yang besar, pemuda sampai yang lanjut usia, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk Benny Tuhan yang akan ke Papua. Tuhan Kau sendiri yang memberkati, apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Biarlah itu kalau menjadi kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, terjadilah dan dengan keberhasilan yang daripada-Mu. Dan juga yang masih membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Dan yang sudah bekerja, Tuhan menjadikan kami semua juga menjadi kepala dan bukan rekor. Kami akan terus naik, naik, dan naik. Terima kasih Bapak, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Dan berdoa untuk panitia Natal yang terbentuk, biarlah mereka bekerja, biar semua untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, menjadi kado yang terindah untuk kelahiran Yesus, sehingga kami memperingatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya, berkati Tuhan kota-kota di mana anak-anak-Mu ada, karena sejahtera kota sejahtera kami semua. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam namanya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, Satu Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap orang percaya.